Kasus positif corona, angka positif COVID-19 harian nyaris Udah apa Kak Dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Kaveni Sirman, NIM 60 20 22 01 90 13, Prodi Ekonomi Syariah kelompok 1 semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai Home Sweet Home. Home Sweet Home. Rumah merupakan salah satu hal yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, di mana rumah merupakan salah satu kebutuhan primer manusia yang digunakan manusia sebagai tempat berlindung dari berbagai gangguan dari luar. Cara mengenai Home Sweet Home, hal ini mengacu kepada kegiatan yang dilakukan manusia di dalam rumah, di mana sebelumnya manusia menghabiskan berbagai waktunya di luar rumah, kemudian setelah terjadinya pandemi mereka banyak menghabiskan waktu di dalam rumah. Menurut Profesor Rinal Kesali, pendiri program Dokter Ilmu Strategi Fakultas Ekonomi UI, mengatakan terdapat 10 ledakan ekonomi yang terjadi selama pandemi COVID. Salah satunya yaitu ledakan Home Sweet Home. Ledakan Home Sweet Home yang dimaksud Rinal adalah ketika masyarakat mengalami peralihan aktivitas yang awalnya menghabiskan waktu di luar rumah menjadi di dalam rumah. Hal ini rumah tidak hanya menjadi host atau menjadi rumah secara fisik, tetapi juga menjadi home yang nyaman dan emosional. Pandemi membuat seluruh aktivitas dibatasi di dalam rumah, sehingga rumah menjadi tempat melakukan berbagai aktivitas mulai dari sekolah hingga bekerja. Profesor Kesali juga mengatakan, bayangkan sekarang tiba-tiba ekonomi menjadi kedodoran, di mana kota yang kosong itu dikasih pendapatan untuk kembali ke dalam rumah. Maka ini merupakan kesempatan yang besar untuk menjadi home, bukan hanya menjadi host saat terjadi krisis. Kita melihat berbagai masyarakat tinggal dan menetap di rumah. Dalam fenomena Home Sweet Home ini, masyarakat ramai-ramai memperbaiki rumah mereka, di mana rumah yang sebelumnya tidak sempat diperbaiki akan direnovasi dan disesuaikan dengan aktivitas yang ada di dalam rumah selama pandemi COVID-19 ini. Rinal juga mencatat perjalanan retail keperluan rumah tangga selama pandemi naik sekitar 30% dengan kualifikasi barang yang sangat luas, mulai dari keramik, cat rumah, panel pintu, dan lain sebagainya untuk mempercantik rumah. Kemudian begitu juga penjualan alat elektronik rumah yang naik sekitar 14-30%. Salah satu alat elektronik yang permintaannya mengalami peningkatan adalah pembersih udara yang naik sebanyak 18% selama pandemi COVID-19. Kemudian gerakan dalam memperbaiki rumah dan membuat rumah kita menjadi home itu tampak sekali, utamanya ketika pandemi terjadi. Salah satunya dapat menjadi contoh dengan adanya pembelian tanaman hias yang sangat banyak untuk menghias rumah agar menjadi lebih indah. Namun perbedaannya saat ini tanaman hias yang diincar adalah tanaman dengan ukuran yang lebih kecil dengan menyesuaikan ukuran luas ruangan. Berbeda pada zaman dahulu, orang memilih tanaman dengan ukuran yang besar karena memiliki lahan yang pekarangan yang luas. Begitu juga dengan ikan peliharaan. Kalau dulu orang memilih membuat kolam ikan di depan rumah, namun karena ukuran rumah yang semakin kecil, tren ikan hias juga berubah. Dahulu rumah memiliki kolam di depannya, seperti kolam ikan koi dan ikan hias lainnya, tapi kali ini diberi di botol saja karena rumah semakin kecil dan botol tersebut diisikan ikan cupa dan gobi. Fenomena ini menandakan bahwa ada perubahan cara hidup masyarakat selama pandemi COVID yang semua kegiatan menjadi terpusat di dalam rumah. Hal inilah yang mendorong berbagai masyarakat untuk melakukan berbagai perubahan di dalam rumah tersebut untuk memberikan rasa nyaman kepada penghuni di dalamnya, utamanya seperti interior, tanaman hias, dan hewan peliharaan lainnya. Home Sweet Home, rumahmu adalah istanamu. Dalam bahasa Inggris kita membedakan kata house dengan hukum itu adalah rendahnya. Katakanlah ada tiang beton dengan batu, kemudian sampai lantainya, plafon dan lain sebagainya. Dan rumah itu belum jadi selama belum ada spiritnya, yaitu manusia yang datang menempati. Dan selama manusia disibukkan dengan berbagai pekerjaan yang di mana mereka harus berangkat ke kantor, maka manusia dan kadang-kadang suami istri harus bekerja dan anak berangkat ke sekolah, dan jumlah anak pun tidak banyak, rumah tiba-tiba akan menjadi kosong. Keadaan tersebut yang membuat rumah menjadi tiba-tiba kosong dan kadang tidak mempunyai waktu untuk memberikan spirit yang ada di dalam rumah, di mana
Selain itu, peran seorang istri dalam suatu rumah memiliki peran yang cukup besar, di mana ketika dalam suatu rumah kehadiran seorang istri memberi spirit dalam rumah seperti melakukan pengaturan pada tata rumah serta perabot dan menghias rumah agar tampak hidup. Kemudian sebagai contoh ketika seorang istri mendesain rumah dengan menempatkan berbagai perabot yang sesuai, di mana memberikan peralatan pot yang tepat seperti warna spray yang senada dan hal lain sebagainya untuk menghidupkan suatu rumah. Istri datang sebagai seorang yang punya spirit, yang menjaga spirit itu, kemudian mulai perlahan-lahan mengumpulkan bahan-bahan dan akhirnya rumah tersebut berubah menjadi sebuah treehouse. Inilah gambaran apa yang akan terjadi di masa yang akan datang bagi kaum muda dan di seluruh dunia termasuk Indonesia ketika mereka itu berada di dalam rumah, diberi gaji dan penghasilan agar tidak pergi keluar, dan kemudian mereka menjadikan rumahnya sebagai yang tadinya hanya bangunan fisik dan ini sudah ada nyawanya. Kemudian tanpa kebahagiaan kalau manusia mempunyai seni, tapi mereka sudah terbiasa lama tidak ada orang lain di sekitarnya dan mereka pun membutuhkan waktu yang ada dan konflik-konflik kecil, tapi sweet home tampak sekali. Kemudian manusia membangun kehidupan rumah di kantor malah menjadi home di mana mereka menaruh foto keluarga dan kemudian ada tenun dan mejanya di akhir. Kemudian mereka mendesainnya seperti rumah. Hal itu tersebutlah terjadi ketika kehidupan kita ini lebih banyak di rumah karena kita harus mencegah penyebaran COVID-19. Menurut Profesor Rinal Kesali mengatakan bahwa ia dilahirkan ketika penduduk di muka bumi ini hanya 3 miliar jiwa, dan menurut para ahli demografi idealnya memang bumi ini ditinggali oleh penduduk 3 jiwa singkatnya, dan rata-rata tidak hanya mempunyai gedung, tidak hanya punya haus tapi juga punya pekarangan. Jauh dari rumah kita ada sungai yang airnya bersih, dan hari ini penduduk di muka bumi telah berkembang menjadi 7,9 miliar dan 7,9 juta yang kecil. Jika kemudian rumah-rumah yang tadinya di tepi sungai itu airnya jernih kemudian menjadi keruh, dan lama-lama kita akan menyaksikan isinya limbah rumah-rumah menjorok ke tengah dan sungai bahkan semuanya menjadi sangat kecil dan air kalinya menghitam, kemudian tidak mengalir, dan akhirnya kemudian sampah-sampah banyak tertimbun di sana dan bumi semakin padat semakin panas. Tidak heran kalau harga tanah juga semakin naik. Banyak orang yang tidak membeli rumah sendiri, oleh karena itu rumah yang bisa dibangun oleh sebagian besar kita adalah ukurannya menjadi sangat kecil. Hal tersebut normal dan oleh karena itu kita harus menjaga kehidupan yang indah ini di rumah. Banyak di antara kita yang beraktivitas dengan membuat hal-hal yang baru seperti di rumah. Misalnya saja dulu kita tidak menaruh tanaman hias karena jika anggota keluarga pergi bekerja, contohnya suami istri yang pergi bekerja, siapa yang akan merawat dan siapa yang akan menyimpannya. Dan hal tersebut akhirnya kemudian menjadi sarang nyamuk yang akan masuk dan tidak akan ada yang mengurusnya. Kemudian namun hari ini kita mulai melihat tanaman hias, di mana dahulu orang tua biasa membeli pohon mangga, pohon rambutan, sekarang pohon-pohon kecil karena rumahnya juga semakin kecil. Dan kita menyaksikan hari ini ekspor tanaman hias kita meningkat sebesar 65%, dan itu artinya tidak hanya terjadi di sini tapi juga terjadi di mancanegara. Apalagi rumahnya semakin kecil, artinya pohonnya pun semakin kecil. Sebagai contoh tanaman aglomera dan sebagainya. Tapi bukan hanya tanaman hias, tetapi juga ikan hias dan ikan lainnya pun semakin dan hal ini adalah gambaran bagaimana manusia memberikan sentuhan kehidupan di rumah, itu dengan menyaksikan bahwa penjualan tanaman dan ikan hias di pasar domestik mengalami peningkatan sebesar 100%. Kemudian jika melihat pada produsen elektronik di rumah, orang mulai memasak sendiri dan kemudian membaca di sosial media bagaimana cara untuk memasak dan membeli bahan-bahannya, dan melakukan memanggil CV dan membantu mereka di rumah. Kemudian mereka juga memperbaiki supaya bisa melakukan kegiatan-kegiatan lainnya, yaitu mereka membeli peralatan-peralatan elektronik termasuk di dalamnya misalnya peralatan smart sulfur, pembersih udara yang otomatis dan sebagainya. Penjualan tersebut meningkat 18-20%. Kemudian juga terjadi peningkatan penjualan produk-produk renovasi rumah, mulai dari keramik motif, kayu kaca dan sebagainya meningkat antara 30 sampai dengan 40%. Ini membuat gerakan yang tidak pernah kita pikirkan dan cukup mendorong untuk mendapatkan pekerjaan. Tak ada yang tahu sampai kapan semua ini berlangsung, terus saja sampai kemudian masyarakat kembali lagi bekerja seperti sedia kala. Tentu saja saya tidak berharap kita akan hidup seperti sebelumnya, di mana ketika jalan macet di mana-mana, berat sekali untuk menembus kemacetan, kemudian polusi begitu besar, dan hari Jumat
kita kembali ke rumah dengan sangat berat karena semua anggota bergegas untuk pulang ke rumahnya. Namun dengan adanya pandemi ini kita dapat bertemu dan lebih dekat dengan keluarga dengan berbincang-bincang, dan kehidupan sweet home ini adalah sesuatu yang sangat kita impikan dan telah menggerakkan ekonomi cukup lumayan walaupun bergerak tidak merata di berbagai seluruh Indonesia, dan merupakan cara bagi manusia untuk membangun hukum-hukumnya dalam perbaiki kehidupannya serta melaksanakan kehidupan yang lebih nyaman walaupun di rumah sudah harus terus-menerus berhadapan dengan teknologi yang cukup menghibur pada saat kelebihan berpikir untuk kalau dari rumah menuju tempat yang begitu indah. Dan ini akan berpengaruh pada ledakan berikutnya, yaitu ledakan wisata luar rumah. Sebelum terjadinya ledakan sweet home, manusia lebih cenderung sendiri, dan sendiri itu lebih menuju kepada apa yang menuju ke perasaan emosional, dan apa yang lebih perasaan seperti tentang kecintaan dan kerinduan pada suatu tempat di mana kamu tidur dan kamu menetap. Seperti perbedaan disitulah kamu contohnya misalkan go to home mengarah ke tempat di mana kita merindukan tempat yang kita cintai. Kemudian selain itu selama berada di rumah, selain mendesain rumah, kita juga banyak belajar kalian baru seperti belajar bermain gitar, memasak, dan mendalami hobi-hobi yang kita senangi. Kemudian selama di rumah, seseorang yang mempunyai hobi memasak, selain memasak untuk kebutuhan dirinya sendiri, ia juga melakukan bisnis kuliner dengan melalui media sosial selama di rumah, sehingga hal tersebut secara tidak langsung kita mampu menumbuhkan ekonomi meskipun tidak merata di berbagai daerah. Balik untuk memikirkan kembali ambivent environment yang ada di rumah, artinya pembatasan kegiatan di ruang publik yang memicu sebuah budaya baru, yaitu work from home. Akibatnya semua berkeinginan untuk membuat lingkungan rumahnya dibuat senyaman mungkin. Mulailah membangun ruangan khusus sebagai tempat kerja mereka, yaitu diberi lampu, meja, kursi, empuk, AC, stiker wall, dan lain sebagainya untuk mendukung suasana WFH. Sesuatu yang dulu tidak pernah terpikirkan sebelumnya, di mana dengan adanya WFH tersebut maka akan memicu pembelian barang-barang perabotan seperti AC, lampu, dan desain untuk mendukung WFH mereka. Home Sweet Home juga mampu mengubah perekonomian perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Salah satunya dapat dilihat dengan adanya peningkatan penggunaan IndiHome selama berada di rumah, yang mengakibatkan pendapatan perusahaan tersebut mengalami peningkatan dibandingkan sebelumnya. Selain itu terjadi pula peningkatan pada perusahaan interior dan dekorasi rumah, di mana tentunya pasti akan mengalami peningkatan akibat banyaknya masyarakat yang melakukan pengubahan atau mengganti dekorasi rumahnya selama berada di rumah. Home Sweet Home mendatangkan banyak peluang bagi masyarakat. Salah satunya ketika berada di rumah, masyarakat memanfaatkan hobinya untuk menghasilkan uang. Banyak pengusaha pemula ketika terjadi pandemi COVID ini, di mana mereka sudah selesai membuat perubahan pada rumah mereka akan mencari cara untuk mengisi waktu luang mereka, yaitu dengan melakukan bisnis dengan memanfaatkan teknologi yang ada seperti pemanfaatan media sosial untuk memasarkan produk-produk mereka. Pada hakikatnya, ledakan ekonomi Home Sweet Home ini memiliki pengaruh yang cukup besar dalam kehidupan setiap manusia, serta dalam kehidupan ekonomi, di mana Sweet Home ini mampu memulihkan keadaan rumah yang dulunya hanya sekedar bangunan menjadi rumah yang sesungguhnya. Selain itu, Sweet Home juga mampu menumbuhkan roda ekonomi yang tak terduga dan mampu membuka lapangan pekerjaan secara tak terduga akibat adanya Home Sweet Home ini. Jadi, dapat disimpulkan bahwa Home Sweet Home dapat memberikan spirit pada suatu rumah yang dulunya hanya sebagai house atau bangunan. Kemudian setelah terjadinya pandemi COVID-19 ini berubah menjadi rumah yang sesungguhnya. Kemudian Home Sweet Home ini juga mampu menggerakkan perekonomian dalam berbagai bidang, misalnya meningkatkan berbagai penjualan tanaman hias, peningkatan penghasilan perusahaan seperti IndiHome, kemudian peningkatan penjualan ikan hias, perabot rumah tangga, furniture, dan
dan alat-alat yang mendukung untuk melakukan perbaikan pada rumah-rumah tersebut. Baik, itulah tadi pemaparan saya mengenai ledakan ekonomi yaitu Home Sweet Home. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I'm an icon, man. And my girl about a 10. I should fuck her in a Benz.